Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu tetap jaga dalam menjaga kesehatan dan tetap menjaga kesehatan tubuh dan imun tubuh. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, di mana pembelajaran ini akan mengupas tentang teks deskripsi. Teks deskripsi. Kompetensi yang akan kita capai pada saat ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Kemudian menjelaskan isi teks deskripsi objek, baik tempat wisata, tempat bersejarah, seni, dan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, kita diharapkan yang pertama mampu menentukan ciri umum teks deskripsi. Yang kedua, mampu menelaah struktur teks deskripsi. Yang ketiga, mampu menentukan jenis teks deskripsi. Dan yang keempat, mampu menyusun kembali teks tersebut yang dibaca dan didengar secara lisan maupun secara tulisan. Baiklah, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan amati dulu apa pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang berisi bagaimana menggambarkan atau menceritakan objek secara rinci, sehingga pembaca mampu melihat, meraba, mencium, bahkan merasakan apa yang diceritakan pada teks tersebut. Selanjutnya, apakah ciri umum teks deskripsi? Yang pertama, berupa penggambaran makhluk hidup, manusia dan hewan, tempat ataupun suasana. Yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera, bisa penglihatan, bisa penciuman, pengecapan, perabaan, bahkan bisa pendengaran. Yang ketiga, bersifat atau bermakna sifat manusia secara fisik, misalnya menggambarkan seorang ayah. Tujuan teks deskripsi yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi dengan kondisi yang senyata mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan dan kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, untuk mengenalkan objek atau tempat atau hal lainnya. Terus bagaimana dengan struktur teks deskripsi? Yang pertama yaitu identifikasi. Pada bagian ini, deskripsi umum terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang berikutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan gambaran lebih lanjut dari teks deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang kita gambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium, atau dirasakan sendiri oleh pembaca. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Bagaimana dengan kesimpulan? Ini berisi tentang kesan umum dari bagian-bagian teks deskripsi umum dan deskripsi bagian. Selanjutnya, pola mengembangkan teks deskripsi. Yang pertama adalah subjektif, di mana dalam pengembangan subjektif itu mengedepankan sudut pandang atau peristiwa, didasarkan pada tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Yang kedua adalah objektif, yaitu menceritakan tentang orang atau benda ataupun binatang. Pola pengembangan ini biasanya menceritakan orang-orang, benda, dan binatang yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga adalah spasial, di mana pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Pada pola pengembangan subjektif, di mana pola ini didasarkan posisi seorang penulis berada pada tempat tertentu, sehingga dia bisa menjelaskan
hal-hal yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Misalnya dalam contoh pola subjektif contoh di sini menjelaskan dan tempat yang ada di lingkungan tersebut sehingga dengan jelas bisa digambarkan secara pola pengembangan objektif, di mana pola ini biasanya itu menjabarkan tentang objek-objek seperti binatang, orang atau benda. Kalau di sini dilihat dari ceritanya bahwasanya ini menceritakan dari bentuk, kelopak, serta warna yang terdapat pada bunga tersebut. Contoh berikutnya adalah pola pengembangan spasial, di mana pada pola pengembangan di sini itu menceritakan dalam keadaan suasana dan waktu. Dilihat dari contoh di sana menceritakan pada keadaan malam hari suasananya, kemudian di dalam keadaan malam hari itu bisa merinci gambaran-gambaran yang ada pada kesan eksotis, lampu-lampu, dan di sana bisa diceritakan sehingga pola pengembangan ini termasuk kategori pola spasial.